Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ini dipertemukan kembali dengan Ramadan, yaitu tahun 1442 Hijriah, yaitu sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merangkak untuk menambah amal kebajikan, amal kebaikan, amal soleh yang kalau kita mendapatkan keberkahan di dalamnya luar biasa. Bahkan bisa jadi amalan kita melebihi usia kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmatnya ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada sore menjelang malam ini, tema atau judul kultum kita kuliah Ramadan sore menjelang malam ini tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah kepatuhan yang tentu diiringi dengan kecintaan kepadanya. Namun demikian, ternyata ada di antara hamba-hamba Allah ini yang dia patuh kepada Allah tetapi tidak mencintainya. Dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia tidak mencintainya. Nah, oleh karena itu Allah dalam surat Al-Bayyinah menyebutkan dan menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ila akhir ayat. Tidaklah diperintahkan kita ini untuk menyembahnya kecuali dalam keadaan ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan inilah yang paling urgen dan paling penting dalam kegiatan, dalam amalan-amalan kita keseharian, baik ibadah khassah yang secara rutinitas seperti sholat 5 waktu, zakat fitrah, puasa Ramadan, dan lain-lainnya. Itu semua diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah-ibadah selain dari ibadah mahdhah, ibadah khassah tadi, segala perbuatan, kegiatan kita di luar dari ibadah rutinitas tadi itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengawali itu dengan niat yang ikhlas. Oleh karena itu, perbedaan rutinitas dengan ibadah itu tergantung pada niatnya. Ketika dia lupa menempatkan niatnya, mengawali sesuatu kegiatan, baik ibadah khassah rutinitas tadi atau ibadah-ibadah yang lain selain ibadah yang sudah ditentukan, baik waktu ataupun tempat dan cara pelaksanaannya, jika tidak diawali dengan niat yang ikhlas, maka dia menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah naibnya dan alangkah ruginya kita pemirsa. Nah, oleh karena itu, termasuk di dalam ibadah puasa ini, sehingga dari 4 imam besar, 4 mazhab itu salah satunya Imam Maliki menyebutkan boleh berniat di awal Ramadan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kehati-hatian kita, karena memang niat itu terkadang terpasangkan di awal ibadah, terkadang lupa. Oleh karena itu,
ijtihad beliau untuk menempatkan berniat di awal Ramadan itu menjadi baik dan bagus. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, inilah penting dan urgennya niat dalam kehidupan kita, terutama berkaitan dengan ibadah. Karena penting sekali niat itu, ya, apalagi dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau tidak diawali dengan niat, maka alangkah sedikitnya catatan-catatan kebaikan yang kita bisa raih, catatan-catatan kebaikan yang bisa kita kumpulkan, kita simpan dalam sebuah buku kalau itu sebuah catatan, sehingga menjadi pegangan kita ke depan, menjadi catatan persiapan kita ke depan. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu menjadi penting, ya, niat itu menjadi urgen. Misalnya kalau tadi kita mau melaksanakan sholat asar, kita berniat dari rumah, tetapi setelah kita sampai di masjid atau di mana kita mau melaksanakan sholat asar, kita berniat ulang lagi sebelum takbiratul ihram. Nah, kita perbaharui lagi. Ini begitu pentingnya ibadah dikaitkan dengan sebuah niat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekelumit atau paling tidak menjadi sebuah refreshing bagi kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk senantiasa memperbarui niat sebelum melakukan sesuatu. Bahkan dalam fikih kita bisa lihat dan bisa baca, hampir 80% itu bab-bab fikih itu menuliskan atau termaktub bahwa yang pertama itu adalah niat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.